Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Oh, selamat siang, Bu. Saya ingin melakukan konsultasi gizi. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Yosiana Ulaningsi, seorang ahli gizi di sini. Mohon maaf jika boleh saya tahu dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Mami, Bu. Dengan Ibu Mami ya. Jika saya boleh tahu, alamat rumah Ibu di mana ya, Bu? Alamat rumah saya di Jalan Imam Bonjol, Bu. Wah, lumayan jauh ya, Bu. Kalau dari sini, Ibu ke sini sendiri atau diantar ya, Bu? Saya diantar saudara saya, Bu. Oh, kalau begitu saudara ibu diajak masuk aja sekalian. Tidak apa-apa daripada menunggu di luar, Bu. Enggak, Bu. Tadi saudara saya hanya mengantar saya saja sekalian berangkat kerja ke kantor, Bu. Baik, Bu. Kalau boleh saya tahu, kedatangan Ibu ke sini ingin mengkonsultasikan tentang apa ya, Bu? Bila saya menyusui Joni, puting susu saya lecet dan sakit di daerah hitam sekitaran payudara atau areola. Anaknya umur berapa ya, Bu? Umur anak saya berusia 3 bulan, Bu. Jika saya boleh tahu, anak Ibu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan ya, Bu? Jenis kelaminnya laki-laki, Bu. Saat ini Ibu Mami berusia berapa tahun ya, Bu? 21 tahun, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa pekerjaan Ibu Mami? Saya bekerja sebagai karyawan swasta di PT Timah Tbk dari pagi hingga sore, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah. Sebelum memulai konsultasi, saya ingin menginformasikan jika konsultasi gizi ini akan berlangsung selama 15-30 menit. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan konsultasi gizi ini? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, Bu. Apakah anak Ibu dari hari pertama kelahiran mendapatkan ASI? Iya, Bu, dari pertama anak saya telah diberi ASI. Alhamdulillah, Ibu telah melakukan langkah awal yang tepat untuk si kecil. Tapi saya masih bingung, Bu, dan ragu apakah saya bisa memberikan ASI sedangkan saya bekerja dari pagi hingga sore. Jangan khawatir, Bu. Ibu masih bisa memberikan ASI meskipun Ibu bekerja. Sangat disayangkan jika Ibu tidak meneruskan memberi ASI selama 6 bulan hingga 2 tahun. Karena manfaat ASI sangat bagus untuk anak Ibu. Kewajiban Ibu memberi ASI tidak ada batasannya, Bu, meskipun Ibu seorang perempuan karir. Sekarang telah ada bank ASI yang bisa membantu Ibu menyimpan ASI yang akan dikonsumsi anak Ibu selama Ibu bekerja. Maaf, Bu, seberapa pentingnya manfaat ASI itu sehingga sangat dianjurkan? Kandungan ASI sangat luar biasa, Ibu, sehingga tidak bisa digantikan dengan susu formula. ASI mengandung zat antibodi dalam jumlah besar untuk bayi. Antibodi tersebut membantu anak untuk bertahan hidup terhadap penyakit karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga memberikan susu formula atau makanan tambahan sebelum usia 6 bulan belum diperlukan. ASI juga mudah dicerna dan selera efisien digunakan oleh tubuh untuk serta yang paling penting ASI memiliki dampak jangka panjang yang mampu mengurangi resiko obesitas dan alergi. Saya pernah dengar kalau ASI juga bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan anak lebih cepat ya, Bu. Selain itu, anak yang diberikan ASI hingga 9 bulan perkembangan kognitifnya lebih baik. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Kalau boleh saya tahu, apakah anak Ibu mempunyai KMS dan apakah Ibu membawa buku KMS-nya, Bu? Oh iya, Bu. Saya mempunyai buku KMS-nya dan kebetulan saya juga membawanya. Jika berkenan, apakah boleh saya melihat buku KMS-nya, Bu? Iya, Bu. Dipersilakan. Ini bukunya, Bu. Baik, terima kasih ya, Bu. Saya lihat dulu bukunya. Jika dilihat dari buku KMS ini, anak Ibu mengalami peningkatan berat badan sebanyak 300 gram.
yang harusnya berdasarkan KMS, kenaikan berat badan minimal atau KBM, anak laki-laki pada usia ke-3 bulan, anak ibu mengalami sebanyak 800 gram, maka akan dinyatakan berat badan naik. Baik Bu, ini bukunya Bu. Ya Bu. Oh iya Bu, mengenai permasalahan yang ingin Ibu konsultasikan tadi, tentang puting susu ibu lecet dan sakit di daerah hitam di sekitaran payudara atau areola. Iya Bu, bagaimana solusinya ya Bu? Klip ini terdapat cara menyusui dimulai dari posisi dan waktu yang baik dan benar. Pada waktu pagi dan siang hari, posisi menyusui ibu dan bayi posisinya sama, yang dimana bayi dimiringkan, dibaringkan dalam posisi miring, menghadap ke dada ibunya. Kemudian pada malam hari, ibu dan bayinya baring di atas tempat tidur, yang dimana ibunya memiringkan badannya untuk menghadap si kecil. Baiklah Bu, jika begitu saya ingin tetap memberikan ASI kepada anak saya. Iya Ibu, lakukan yang terbaik untuk anak serta tetap memberikan ASI. Baiklah Bu, sepertinya telah cukup untuk konseling gizi hari ini. Nanti jika ada perkembangan dan problem, saya akan kembali untuk berkonsultasi gizi kembali. Baik Ibu, apakah pada tanggal 16 November 2021 kita bisa berkonsultasi kembali mengenai perkembangan dari problem yang telah dikonsultasikan hari ini? Baiklah Bu, insya Allah bisa. Jika begitu, saya pamit dulu ya Bu. Iya Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Semoga Ibu dan anaknya selalu diberikan kesehatan ya Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Waalaikumsalam. Ya baik Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Berdasarkan video konseling PMBA yang telah dilakukan oleh seorang ahli gizi sebagai konselor dan klien yang mempunyai permasalahan terkait puting susu lecet dan terasa sakit di daerah hitam di sekitar payudara atau areola dapat diobservasikan melalui lembar penilaian PMBA klien seorang ibu dan anaknya. Nama konselor Yosiana Wulandengsi dan pengamat Dwi Agustin Yudianti. Kunjungan ini dilakukan pada tanggal 8 November 2021. Poin pertama, apakah konselor menggunakan keterampilan mendengarkan dan mempelajari? 1. Ya, menjajarkan diri dengan ibu atau pengasuh. Kedua, ya, memperhatikan apa yang dikatakan ibu atau pengasuh. Ketiga, ya, menyingkirkan penghalang. Keempat, ya, menyediakan waktu. Kelima, tidak, menggunakan sentuhan yang wajar. Keenam, ya, menggunakan respon dan isyarat untuk menunjukkan perhatian. Kedelapan, ya, mengulang kembali apa yang dikatakan ibu. Kesembilan, ya, menghindari penggunaan kata-kata yang menghakimi. Kesepuluh, ya, memberikan waktu kepada ibu atau pengasuh untuk berbicara. Poin kedua, menggunakan keterampilan membangun kepercayaan diri dan memberikan dugaan. 1. Ya, menerima apa yang dipikirkan dan dirasakan ibu. Kedua, ya, mendengarkan keluhan ibu atau pengasuh. Ketiga, ya, mengakui dan menghargai apa yang dilakukan oleh ibu dan bayi dengan benar. Keempat, ya, memberikan bantuan praktis. Kelima, ya, memberikan sedikit informasi yang relevan. Keenam, ya, menggunakan bahasa yang sederhana. Ketujuh, ya, memberikan suatu atau dua buah saran, bukan perintah. Poin ketiga, apakah konselor? 1. Ya, menilai usia dengan benar. Kedua, ya, memeriksa pemahaman ibu tentang grafik pertumbuhan anak pada KMS. Ketiga, tidak memeriksa penyakit anak yang terbaru. Poin keempat, menyusui. 1. Ya, menilai status pemberian ASI sekarang. Kedua, ya, memeriksa kesulitan pemberian ASI. Ketiga, ya, mengamati pemberian ASI. Poin kelima,
cairan. Yang satu, tidak menilai asupan cairan lain. Poin keenam, makanan. Tidak menilai asupan makanan lain. Poin ketujuh, pemberian makanan aktif. Tidak menanyakan apakah anak dibantu waktu makan. Poin ke-8, kebersihan. Tidak memeriksa tentang kebersihan yang terkait dengan pemberian makanan. Poin analisis. Apakah konselor 1. Ia mengidentifikasi kesulitan dalam pemberian makanan. Kedua, ia memprioritaskan kesulitan. Ketiga, ia catat kesulitan yang diprioritaskan. Poin ke-10, apakah konselor 1. Ia memuji ibu atau pengasuh yang melakukan praktek-praktek yang direkomendasikan. Kedua, ia menangani kesulitan-kesulitan dalam pemberian ASI, misalnya pelekatan yang buruk atau pola pemberian ASI yang buruk dengan bantuan praktis. Ketiga, tidak memberikan rekomendasi pemberian makanan yang sesuai usia dan poin-poin diskusi yang memungkinkan. Keempat, tidak memberikan satu atau dua opsi yang sesuai dengan usia anak dan perilaku pemberian makanan. Kelima, tidak membantu ibu memilih satu atau dua hal yang bisa ia coba untuk mengatasi tantangan pemberian makanan. Keenam, ia menggunakan kartu konseling atau brosur yang tepat yang paling relevan dengan situasi anak dan membicarakan informasi itu dengan ibu atau pengasuh. Ketujuh, tidak meminta ibu untuk mengulang perilaku baru yang telah disepakati. Kedelapan, tidak catat perilaku yang disepakati. 1. Menanyakan ibu apakah mereka punya pertanyaan atau keluhan. Kedua, memberikan rujukan bila perlu. Ketiga, memberikan saran di mana ibu bisa mendapatkan dukungan tambahan. Kesembilan, ia menyepakati tanggal atau waktu untuk sesi selanjutnya. Ke-10, ia berterima kasih kepada ibu atas waktu mereka. Kesimpulan dari observasi penilaian PMPA, konselor dan klien masih banyak yang harus dilakukan, seperti praktek yang direkomendasikan oleh konselor tidak hanya pada ASI dan tata cara menyusui saja, tetapi praktek yang harus dilakukan langsung oleh klien.